Saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Dan saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab. Terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti. Jadi kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama lama saya Ifrel Peter Alamsyah. Saya lebih sering dipanggil Ifrel. Kalau Yusuf itu biasa kalau di lingkungan pengajian aja. Yusuf. Saya 20 tahun umurnya. Saya lahir di Bandung 22 Februari 2001. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan hanya saya yang terlahir sebagai non-muslim di keluarga. Oh gitu, yang lainnya muslim tuh? Ya, karena ayah saya kan muslim, nikah sama ibu saya yang Nasrani. Jadi saya ikut ibu saya, anak pertama. Yang lain ikut ayah saya. Ini masih menarik nih ya, dia satu muslim di antara dua saudara yang satu non-muslim di antara dua saudara yang muslim gitu ya? Iya. Oke, Mas Yusuf. Nah sekarang kegiatan apa nih Mas Yusuf? Kabarnya kan antum katanya mau kuliah ya? Lagi? Iya. Saya sedang menyelesaikan kuliah saya. Kebetulan hanya D1, jadi cepet ya. Jadi udah tugas akhir. Saya juga rencana habis lulus mau melanjutkan kuliah lagi, tapi sekarang sambil cari-cari kerja lah. Saya gitu juga ya? Sebagai reseller parfum juga. Oh, reseller parfum. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Parfumnya apa kalau tahu? Ada namanya ZF Parfum. Ya. Oke, nanti ada Instagramnya, nanti mungkin di-mention aja ya. Iya, siap. Kalau misalnya ada yang mau pesan boleh. Nah, Mas Yusuf, dulu waktu ikut agama ibu, agamanya apa waktu itu? Dulu itu Kristen Protestan, namanya tuh kalau buat orang Manado itu namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jadi Kristennya orang-orang Minahasa gitu, orang Sulawesi Utara gitu. Bisa dibilang antum banyak mengikuti kegiatan nggak pada saat itu? Saya waktu itu kebetulan karena kecil besarnya di Bandung dan di Bogor dan tidak mendapati Gereja Masehi Injili di Minahasa itu, akhirnya saya ikut gereja GPDI, ikut GPDI, dan alhamdulillah, alhamdulillah sih itu saya sering maksudnya saya aktif di gereja, sekolah minggu, terus kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti itu. Orang tua juga sekarang masih mungkin belum memeluk agama Islam yang ibu ya? Iya, ibu saya belum, masih Nasrani. Masih Nasrani. Oke. Nah, perjalanan antum nih Mas Yusuf, bisa-bisanya antum bisa memilih agama Islam gitu. Padahal kan agama ini banyak nih kan gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak di-share kenapa perjalanan awal sampai akhirnya antum menemukan titik bahwa antum serak ke Islam gitu? Saya bisa memilih Islam itu awalnya sih karena saya mungkin kalau dibilang terlalu mendalami agama saya sebelumnya. Saya benar-benar berusaha supaya jadi seorang Kristen yang taat, dan alhasil saya malah menemukan sebuah kebenaran lewat belajar Alkitab. Lalu saya bergaul juga kan waktu sekolah dasar saya di negeri, jadi banyak teman-teman muslim saya yang sering membicarakan agama mereka gitu. Dan yang bikin saya mulai penasaran itu di saat teman-teman saya ngobrol, mereka bilang, kata guru ngaji aku, orang Kristen sebaik apapun nggak bakalan masuk surga katanya, seperti itu. Jadi saya mulai penasaran lah, kan saya kirain semua orang bisa masuk surga kan, yang penting baik gitu kan. Dan mulai dari situ saya mulai penasaran banget tuh sama Islam. Saya mulai belajar, mulai mencari lebih dalam seperti itu kan. Oke. Artinya yang tadi antum sempat bilang ada memperdalami Alkitab membuat antum ragu, itu gimana ceritanya Mas? Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan
sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Dan saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Seperti itu. Dan banyak dari keluarga saya itu kayak gimana ya, nggak mau tahu gitu. Gitu loh. Seperti itu. Berarti termasuk yang kritis ya Mas? Oh ya, meneliti gitu ya? Iya. Oke, Masya Allah. Akhirnya dari situ mulai timbul keraguan, lalu penasaran ke dalam Islam. Oke. Iya. Nah sekarang apa yang membuat antum tertarik dalam Islam gitu? Awalnya saya tertarik sama Islam, yang pertama yang tadi ya, yang tentang teman-teman saya itu. Kemudian itu saya tertarik juga kenapa di Islam, karena saya kan sering ikut pelajaran agama Islam juga waktu sekolah dasar itu. Saya kaget kenapa, karena orang-orang Islam juga mempelajari apa yang saya pelajari di agama saya, seperti cerita nabi-nabi. Dan yang paling bikin saya shock itu waktu guru saya menjelaskan kisah Nabi Isa yang katanya nggak disalib tapi diangkat ke atas langit. Itu yang buat saya lebih tertarik lagi dengan Islam. Kenapa bisa sama gitu? Gitu loh Kak. Mendengarkan penjelasan daripada perspektif Islam terhadap Nabi Isa gitu ya? Iya. Buat itu menarik. Oke. Sampai akhirnya antum bisa syahadat itu gimana ceritanya? Awal-awal. Oh iya. Jadi saya tuh sempat pindah dulu dari sekte Gemim, dari Protestan Pantekosta itu saya sempat pindah ke Advent dulu. Oh iya, Advent. Iya, sekitaran tahun 2015 tuh. Karena menurut saya yang paling mendekati ajaran Nabi Isa itu Advent dibanding yang lain. Iya. Ya saat Advent tuh sebenarnya saya tuh udah pengen masuk Islam sebenarnya. Cuman masih tertahan karena saya juga masih di bawah umur, masih 14 tahun. Dan waktu itu saya dipindahin ke Manado kan sama ibu saya, dan di sana juga saya susah menemukan lingkungan Islami. Ya saya mau nggak mau saya masuk ke keluarga saya yang Advent, ke lingkungan itu, karena itu yang aman sih untuk makanan-makanan haram seperti itu. Saya lebih aman di situ, seperti itu Kak. Sampai ke syahadatnya itu saya sebenarnya udah lama pengen syahadat tuh dari SD. Oh gitu. Dari SD pengen syahadat tuh, cuman ya kan terhalang restu orang tua juga dan kebebasannya sempit gitu untuk melakukan ini itu. Saya tuh pengen syahadat tuh udah lama banget, dan yang bikin saya makin yakin untuk syahadat itu di saat SMP, karena kakek saya Muslim, saya sering tuh baca-baca tafsir Al-Quran kan, bahasa Indonesianya. Dan satu hari saat saya lagi baca lagi, saya nggak tahu kenapa ya, kayak spontan aja gitu. Saya kan menemukan ayat di Quran Surat Al-Ma'idah, ayat kalau nggak salah 82. Itu saya tiba-tiba nangis. Nggak tahu nangisnya nangis kejer. Nggak tahu kenapa, itu saya orang baca doang, padahal nggak ada apa, nggak ada ini gitu. Nangis kejer yang di situ kan. Dibilang kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan kamu akan mendapati yang paling berkasih sayang dengan kamu, yaitu adalah orang-orang yang bilang diri kami adalah Nasrani gitu kan. Saya nggak tahu itu, saya nangis kejer di situ, nangis banget lah pokoknya. Tanpa saya sadari saya nangis tuh Kak. Akhirnya 2017 saya mulai yakin, karena 2017 saya udah mulai jarang ke gereja gitu, udah mulai jarang ke gereja karena saya udah ikut keluarga saya yang Islam. Saya udah ini Kak, udah belajar puasa Daud segala macam. Masya Allah. Itu belum syahadat Mas? Belum syahadat saya. Terus kan saya mikir juga kenapa kayak sia-sia apa yang saya lakuin gitu. Ya udah akhirnya saya setelah pemikiran panjang, maksudnya merenung yang cukup lama, akhirnya saya mutusin itu 27 Agustus 2017 ingat saya, akhirnya saya mutusin untuk syahadat ke masjid. Di masjid? Di Masjid Al-Mutakin, Pondok Sukmajaya Permai. Masya Allah.
perasaan antum ketika syahadat, gimana? Iya, perasaan saya sih gimana ya? Pertama-tama ya saya tadinya kan itu tuh waktu subuh tuh saya minta teman-teman saya temenin. Tuh setelah itu kan teman saya sholat subuh dulu. Saya masih di rumah, ya kan emang dari DKM saya disuruh ikut dulu, tapi kan saya belum ngerti apa-apa kan, nggak ngerti cara sholat, nggak ngerti apa. Udah saya tunggu di rumah, dari situ udah ada godaan-godaan katanya, apa ntar aja ya, abis lulus sekolah, apa udah abis kerja aja. Padahal itu udah udah bilang ke DKM mau syahadat hari itu. Saya kayak godaannya gede banget, kayak udahlah ntar aja kalau udah bebas gitu. Ya udah akhirnya ternyata teman saya nyamperin ke rumah. Ya udah akhirnya godaan itu hilang semua dengan sendirinya. Akhirnya saya masuk masjid. Pertama masuk masjid tuh ngerasa kayak aneh dan kayak diperhatiin banyak banget gitu, kayak nggak tahu ya. Rasanya beda, nggak pernah saya rasain sebelumnya seumur hidup tuh waktu saya masuk ke masjid itu. Ya setelah saya syahadat sih kayak gimana ya, lega tapi takut juga, soal kan ibu saya nggak tahu kan, saya masih sembunyi-sembunyi, ya takut tapi lega lah gitu sih Kak, perasaan setelah syahadat tuh. Gila. Tapi Masya Allah ya, pas ketika pengucapan itu nggak ada trouble ya, maksudnya lancar ya maksudnya? Alhamdulillah lancar, ya alhamdulillah, karena emang udah di lingkungan Islam itu sejak lama gitu, jadi udah familiar. Oke, berarti bisa dibilang karena proses antum mencari kebenaran ya, bisa dibilang seperti itu ya, maksudnya. Masya Allah. Dan ini memang sangat jarang sekali nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, apa namanya, kan mungkin perlu juga untuk mungkin memantapkan lagi nih tentang bahwa Islam itu benar-benar agama yang satu-satu dipilih. Nah, banyak orang di luar sana mungkin mengatakan kayaknya Islam nggak masuk akal deh. Nah, kemarin sempat kita teleponan nih, Masya Allah ya. Antum bilang bahwa Islam yang paling masuk akal. Nah, boleh nggak di-share ke kita dan sahabat ngaji jelas? Menurut antum, apa yang membuat Islam masuk akal gitu? Karena konsep ketuhanannya jelas, satu ya satu gitu. Dan setelah saya kan juga nggak pelajarin cuma satu atau dua agama. Alhamdulillah saya Allah kasih kemampuan untuk belajar agama lain, Allah kasih kesempatan untuk belajar itu. Dan semua agama juga, bahkan ya sistem kepercayaan masyarakat seperti sistem kepercayaan masyarakat Sunda atau Jawa itu, bahkan Hindu, Buddha itu mereka tetap mempercayai adanya Tuhan yang satu. Dan itu saya yakin karena saya juga pernah dikasih tahu sama guru saya kalau setiap nabi dan rasul yang diutus itu hanya membawakan agama Islam yang mengesahkan Allah Ta'ala gitu. Dan ya memang mereka juga mempunyai konsep ketuhanan walaupun sudah tercemar, tapi mereka tetap memiliki satu Tuhan yang Maha Esa. Mereka bilangnya kayak seperti Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi yang seperti itu. Mereka kan tetap percaya Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan itu masuk akal di saya. Dan itu semua sudah disempurnakan sama datangnya Islam. Seperti itu Kak. Masya Allah ya. Dari konsep ketuhanan yang masuk akal berarti ya. Berarti kalau di logika kan berarti masuk ya akal Islam ya. Masya Allah. Banget. Dari konsep ketuhanan. Nah, Mas Yusuf, tentunya kan ketika menjadi seorang Muslim kan pasti kan perlu penetrasi kembali terhadap ibadah nih. Ini gimana? Boleh nggak share sedikit apa yang antum merasakan ketika antum beribadah dan apa bedanya ketika antum beribadah di agama yang sebelumnya seperti itu? Untuk waktu saya beribadah setelah saya menjadi orang Islam, yang pertama saya rasain pertama kali sholat jamaah tuh ya. Wah, Masya Allah. Saya pertama kali sholat jamaah tuh pertama wudhu aja deh, itu rasanya enak banget, nggak tahu kenapa. Terus waktu saya mulai sholat jamaah sama jamaah lain di masjid, saya nggak tahu kayak saya beneran diperhatiin sama Allah gitu. Saya beneran kayak dilihat banget gitu. Saya itu sensasi paling nikmat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Nggak pernah saya sebelumnya ngerasain kayak gitu. Kalau waktu masih Kristen itu, saya ngerasain kayak ya berusaha untuk enak tapi takut, nggak tahu ada rasa takut yang besar banget di situ. Waktu saya beribadah sebagai seorang Nasrani, itu saya lebih besar rasa takut daripada kelezatan dalam ibadah itu Kak. Oke. Dan apalagi Islam tuh kayak ngatur semuanya gitu ya. Nah, pandangan antum kan Islam kan mengatur nih dari tidur sampai tidur lagi. Gimana menurut antum tuh berat nggak gitu? Menurut saya nggak berat sih ya. Ya
asal gimana kita ikhlas aja. Oh, Karena kan kita memang sebagai manusia itu diciptakan bukan untuk apa ya, di dunia bukan untuk senang-senang, tapi untuk ibadah. Cuma untuk ibadah Allah ciptain kita gitu loh Kak. Jadi ya semua yang kita lakuin ini harusnya bernilai ibadah di sisi Allah gitu, harusnya kalau kita mau gitu. Iya. Dan kita nggak akan ngerasa itu sebuah beban jika kita ikhlas ngerjainnya gitu. Masya Allah. Dan hebatnya ketika kita melakukan segala sesuatu karena ibadah, dapat pahala, keren ya. Iya, kita dapat Masya Allah, ganjaran. ya. Nah, Dapat ganjaran ya. Kalau apa namanya, kalau kita ngelakuin hal-hal yang nggak mungkin ada niatnya, itu nggak dihitung sama Allah, ibarat gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Mas Yusuf, kalau dari respon ibu ketika Mas Yusuf sudah menjadi seorang muslim, apa respon ibu? Setelah saya syahadat di masjid, pertama-tama kan saya sembunyi-sembunyi sekitaran 3 pekan atau 1 bulanan itu. Akhirnya ibu saya nanya kabar saya dong lewat sosial media. Saya nanya gimana kabarnya, baik. Dan tiba-tiba sebelumnya nggak pernah ibu saya nanya kayak gini, katanya kan saya dipanggil Mas sama ibu saya, Mas masih rajin ke gereja nggak? Terus saya kaget, ibu saya nanya kayak gitu. Tiba-tiba Kenapa ya? tiba-tiba nanya gini? Soalnya ibu saya juga sebelumnya nggak taat, bukan Nasrani yang taat gitu. Ya asal KTP aja gitu loh. Saya kaget kan. Terus saya mikir dulu gimana ya cara ngasih taunya. Akhirnya Allah yakinkan hati saya, katanya ya udahlah, ridho nggak ridho yang penting kan, maksudnya ibu kamu ridho atau enggak, kita nurutin orang tua kalau sesuai kehendak Allah aja gitu. Ya udah, akhirnya saya jelasin semuanya dari awal sampai akhir. Saya bilang ya ini udah keputusan Mas, Bunda jangan marah ya. Saya bilang kayak gitu ke ibu saya. Dan ibu saya nggak ngerit sama sekali pesan saya. Oh gitu. Nah, setelah libur sekolah kan saya ke Bandung kan, pulang ke rumah ibu. Setelah itu saya sengaja sholat depan ibu saya, atau saya sengaja ngajak adik-adik saya, kan muslim, saya ajak ke masjid. Dan respon ibu saya cuman diem aja. Saya ya diem aja, udah nggak komen apa-apa, udah diem aja gitu. Nggak tahu apa yang di pikiran dia atau di hati dia waktu saat itu gitu. Gitu kan. Sampai saat ini? Untuk sampai saat ini kayak 2 tahun setelahnya ibu saya baru kelihatan dia nggak suka saya masuk Islam. Oh, gitu. Sebelumnya dia nggak ada respon sama sekali, tapi mulai kesini mulai kelihatan gitu. Gimana maksudnya, penekanan apa yang ibu antum apa yang antum rasakan gitu maksudnya? Ya, seperti waktu awal tahun 2020 saya sempat bertengkar hebat sama ibu saya kan. Jangan ditiru, ini soalnya durhaka kan sama orang tua. Saya soalnya sampai bentak-bentak ibu saya. Ya. Ya, jadi ibu saya tuh, karena ibu saya gini, ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal goib gitu loh. Oh Ya, iya. jadi ibu saya tuh kayak gini, nulis sebuah surat, yang mana surat ini niatnya itu ditunjukkan kepada saya dari kakek saya yang udah meninggal. Kakek saya kan muslim, kakek saya itu muslim, udah dalam kubur kan, udah dikuburkan. Nah, kemudian ibu saya nulis kayak gini, kakek itu berada di tempat yang panas banget, katanya gitu kan. Untung oma kamu datang nyelamatin kakek. Oma saya Nasrani, udah meninggal, tinggalnya Nasrani. Terus saya dalam hati ketawa, katanya gak mempan. Maksudnya kan saya tahu, saya percaya yang gaib, saya tahu alam kubur ada, para jin itu ada, saya tahu, saya percaya, saya mengimani itu. Tapi nggak bisa kayak gini juga. Akhirnya ya saya kesel, saya merasa lucu, tapi saya kesel sama ibu saya karena kayak gini loh caranya. Gitu ya. Iya, cara untuk memurtadkan saya kayak gini. Akhirnya saya murka saat itu kan. Saya panggil adik saya yang besar, saya teriak kan, Zulfikar, saya panggil ke atas ke lantai 2. Saya marah-marahin dia. Saya nggak tahu kenapa saya marahin, karena kesel aja kan. Saya bilang, hati-hati sama ibu kamu itu. Ibu kamu tuh lihat Mas aja diginiin nih, lihat nih kelakuan ibu kamu. Ibu saya ngedenger, otomatis ibu saya ke atas juga. Disitulah ibu saya ngamuk kan sama saya. Ibu saya bilang terus, ibu kan Bunda ini, nggak tahu siapa yang ngirim, katanya gitu. Kayak saya tahu karena ibu saya emang jago playing victim, ya kayak gitu. Karena ya kebiasaan orang Yahudi kan seperti itu, suka playing victim kayak gitu lah. Ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu antum. Tapi sekarang masih kayak gitu juga sampai saat ini? Enggak sih, alhamdulillah udah enggak ya. Ya udah. Redam. Nah, mungkin kalau misalnya seandainya ibu nonton nih, kayak antum mau pesan apa kira-kira di sebelah sini?
saya mau pesan untuk bunda saya, kalau dulu sebelum kakek meninggal, jadi ibu saya itu ayahnya orang Islam juga, kayak selang-seling gitu nikah. Kakek sebelum kakek meninggal tuh kakek nitip ke tante Miki, istrinya Om Yusuf, nama saya Yusuf juga soalnya. Beliau bilang suruh Ella jadi muslim, tapi tante saya nggak berani sama ibu saya soalnya kak. Tante nggak berani sama bunda untuk ngomong ini, kayak takut. Akhirnya saya yang manatnya dikasih ke saya gitu, dikasih ke aku, bun. Ya serah bunda sih, kan keputusan bunda. Mas juga nggak bisa maksa, Mas juga nggak mau dipaksa sama bunda untuk jadi orang Kristen lagi, dan Mas juga nggak mau maksa bunda gitu. Ya intinya Mas sayang banget sama bunda. Mas pengen satu tempat lagi seperti kita di dunia, kita pengen satu tempat lagi sama bunda di akhirat gitu loh. Itu Kak. Aduh, sedih ya Mas Allah ya. Mudah-mudahan aja ibu mendengar ya, apa bunda ya. Bunda mendengar dan bunda bisa luluh hatinya. Insya Allah, amin. Tapi yang tadi keren tuh statementnya ya, Masya Allah ya. Kita nggak paksa berarti. Dan kalian pun jangan paksa gitu. Iya. Benar. Masya Allah. Baik, nah sekarang agak cair nih pertanyaannya nih Mas Iya. Yusuf. Sekarang untuk belajar ngaji gimana? Maksudnya siapa gurunya, di mana? Kemudian apa yang sudah dipelajari seperti itu? Untuk belajar ngaji, waktu pertama saya masuk Islam, saya ngaji masih pindah-pindah lah, nggak ada guru tetap gitu. Di mana aja ada kajian saya ikutin gitu kan. Hampir masuk firqah yang salah juga waktu itu. Iya. Alhamdulillah sekarang udah dapat guru baru, gurunya udah tetap ada di Citayam. Guru saya namanya, saya manggilnya beliau menuntut ilmu waktu itu di Sudan, di Afrika. Sama ada satu lagi guru saya, Syekh. Alhamdulillah saya udah belajar bersama beliau berdua, belajar Quran sama Syekh. Alhamdulillah udah mulai lancar, walaupun nggak terlalu lancar lah, walaupun masih rada putus-putus kalau baca gitu. Tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu kan. Ada sekarang sudah hafal berapa juz kalau bisa? Aduh, belum sampai juz, saya masih ya Masih surat-surat pendek ya? pendek lah. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Tapi mudah ya? Al-Quran mudah nggak? Alhamdulillah mudah Kak. Mudah ya? Mudah. Berarti kalau ada orang yang bilang sulit baca Al-Quran, nah ini harusnya belajar ya, harusnya Ya, dari harusnya belajar. Ya, tergantung niat dari awal juga sih. Niatnya emang harus karena Allah Ta'ala gitu. Biar Allah mudahin juga. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih, saya terinspirasi nih dari Mas Yusuf. Masya Allah ya. Oke, Mas Yusuf, apa namanya, tentang ini nih, toleransi Mas Yusuf. Antum kan mungkin bisa udah berinteraksi sama keluarga. Banyak orang yang di luar sana mungkin, ataupun bukan di luar sana ya, tapi untuk edukasi buat kita semua nih, kaum muslimin, arti toleransi gitu. Bagaimana antum beradaptasi dengan orang tua, dengan keyakinan tertentu seperti kayak Natal gitu. Nah, itu gimana tanggapan Mas Yusuf? Iya. Sebentar lagi kan Natal nih ya. Iya. Terus juga banyak banget oknum umat muslim yang mencari jalan untuk bilang boleh akan hal itu gitu. Ya gini ya, saya pernah tahu dari sebuah postingan dan dari teman saya juga bilang kayak gini. Toleransi itu adalah di saat kita duduk berdua, saya minum kopi, kamu minum teh, dan kita menikmati minuman kita masing-masing tanpa harus mencampurkan teh kamu ke kopi saya dan kopi saya ke teh kamu gitu. Jadi masing-masing, tapi kita masih bisa saling ngobrol, saling berdampingan seperti itu. Masya Allah. Dan begitu pun ketika antum berinteraksi sama keluarga itu. Iya, waktu Natal saya nggak pernah ngomong gitu semenjak saya mualaf, saya nggak pernah ngucapin selamat hari raya ke ibu saya. Dan ibu saya juga nggak ngucapin ke saya, dan saya juga mikir lagian kalau kalian nggak ngucapin ke saya juga saya nggak untung, dan saya juga nggak bakalan rugi gitu. Dan sebaliknya mungkin iya, sebaliknya juga seperti itu. Ya kayak udahlah, ngapain sih masa gitu gitu. Jadi kita nggak perlu ribut tentang yang seperti ini ya gitu ya. Iya, padahal mah nggak usah sih, kita nggak bakal untung dan nggak bakal rugi juga gitu. Masya Allah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa
bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.